Apa dampak politik dari penahanan Dhani yang terjerat kasus ujaran kebencian? Kami akan mengupasnya bersama para narasumber kami, yaitu Wakil Direktur Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf, ada Pak Lukman Edi, Tim Kampanye Badan Pemenangan Pemilu Prabowo Sandi Andi Erwijaya, dan psikolog politik Dewi Haron sudah hadir semua di sini. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, sore. Mungkin yang pertama saya akan tanyakan ke Mas Andi terlebih dahulu. Hari ini Fadlizon datang begitu, artinya tidak terima atas penahanan Dhani. Apakah Anda juga tidak terima? Mungkin dikontekskan dengan keadaan atau kondisi perlakuan hukum. Jadi itu yang membuat tidak terima oleh tim kami. Jadi bagaimana keadilan hukum di negeri ini mestinya ditegakkan, gitu. Itu yang membuat tidak terima di situ. Jadi kalau Dhani dituduh melakukan ujaran kebencian. Kan banyak kasus sebenarnya. Gitu. Jadi banyak kasus di Indonesia ini yang mulai itu diterapkan sejak pertama kali Ibu Prita Mulyasari itu kasus pertama, sampai sekarang banyak. Dan yang nggak diproses juga banyak. Gitu. Katakanlah ada Bupati Boyolali yang bilang, mohon maaf nih ya, Prabowo asu, itu kan ujaran kebencian juga. Gitu. Nah itu sampai sekarang tidak diproses. Jadi sebenarnya lebih kepada penegakan hukum yang adil gitu. Baik, tapi kan ini artinya sudah divonis begitu kan Dhani 1,5 tahun penjara. Ketidakadilannya di mana, Mas Andi? Proses hukum. Jadi dari aparat, dari kepolisian yang tidak memproses. Kalau vonis pengadilan itu nggak bisa diintervensi. Jadi vonis Dhani divonis 1,5 tahun itu hanya bisa dilakukan banding, lanjut kasasi. Selebihnya nggak bisa. Kita nggak bisa protes, nggak bisa. Jadi kita hanya akan bisa ini sebagai momentum bahwa Undang-Undang ITE ternyata penegakannya tidak adil. Jadi polisi tidak memproses kasus-kasus yang lain. Contohnya Bupati Boyolali, contoh terdekat gitu. Jadi kalau Dhani divonis itu soal vonis pengadilan. Jadi nggak bisa diintervensi. Kalau yang bisa diintervensi sama pemerintah itu kepolisian ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kejaksaan. Karena presiden itu bisa ganti jaksa agung. Saat ini juga diganti bisa. Penuntutan bisa dan pemasyarakatan. Di LP bisa diintervensi bisa. Wah ini nyatanya Ahok aja bisa ditahan di. Baik, tapi intinya ini yang tidak adil rezimnya atau penegakan hukumnya menurut Anda? Jadi begini Mbak. Sistem hukum itu memuat struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum. Ya, ini menurut Friedman, ini tokoh hukum termasyhur ini. Jadi kalau struktur ini bagus, aparatnya bagus, didukung oleh pemerintah, ini yang lain akan mengikuti. Baik, apakah betul Mas Lukman, ini pemerintah mengintervensi kasus hukum Ahmad Dhani? Coba kita lihat dulu kasusnya apa gitu ya. Yang kita ketahui kan kasusnya ini memang Ahmad Dhani menyinggung hal-hal yang paling sensitif. Jadi Ahmad Dhani bukan masuk penjara ini karena misalnya menghina Pak Jokowi, enggak. Tapi ada persoalan lain, ya persoalan lain yaitu ketika beliau itu menyinggung-nyinggung soal SARA, ya. Nah soal SARA ini kan menjadi sensitif di tengah bangsa kita yang plural seperti sekarang ini. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, dan tidak ada negara bangsa di dunia ini yang seplural kita. Sehingga kemudian pluralitas kita ini kan harus kita jaga sedemikian rupa. Nah, kebetulan saya ketika menjadi ketua pansus undang-undang pemilu, termasuk saya ikut pansus undang-undang ITE itu, ya. Itu soal SARA ini menjadi penting untuk diperhatikan sehingga kemudian pasal-pasal yang ketat berkenaan dengan potensi orang untuk mengeksplor soal SARA yang menyebabkan kita itu terjadi perpecahan itu mempunyai sanksi-sanksi yang khusus, ya sanksi-sanksi yang khusus yang tidak bisa dihindari. Itu cara bangsa kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari potensi perpecahan karena memang kita plural. Berbeda dengan negara-negara di luar yang misalnya mereka hanya terdiri dari 1, 2 atau 3 suku bangsa. Ya, sejarah konflik mereka juga
tidak pernah misalnya sejarah konflik yang diakibatkan oleh perbedaan suku atau perbedaan agama misalnya. Tapi kan sejarah konflik kita kan catatannya banyak, sehingga kemudian cara kita untuk memproteksi bangsa ini dari kemungkinan perpecahan akibat perbedaan itu saya kira wajar. Nah, itu satu hal ya. Terus yang kedua, menurut saya kita juga harus proporsional melihat kasus Ahmad Dhani ya. Tidak kemudian menjudge kita ini campur tangan pemerintah, campur tangannya di mana gitu, campur tangan di mana ya. Apalagi Pak Jokowi ini orang yang dari semenjak dia menjadi presiden sampai dengan 4 tahun dia memimpin Indonesia ini, dia tidak mau ikut terlalu campur tangan soal penegakan hukum. Ya. Dia hanya ikut campur tangan ketika itu menjadi kewenangannya, ya, menjadi kewenangannya. Misalnya soal penegakan hukum ini, Pak Jokowi sangat concern soal regulasi, ya. Misalnya bagaimana ketika dia dengan kekuasaannya membatalkan upaya DPR untuk melakukan revisi terhadap undang-undang KPK misalnya ya. Ya dengan kekuasaannya dia batalkan pembahasan yang begitu kencang dari DPR ya. Tetapi di luar itu, apakah anak buahnya kemudian dukungan tokoh-tokoh partai politik yang menjadi pendukung dia kena dengan kasus-kasus tertentu, Pak Jokowi tidak pernah mau ikut campur, ya, intervensi. Nah, itu artinya beliau ini sudah bisa membedakan mana hal yang beliau akan intervensi, mana yang bagi beliau adalah itu punya wilayah sendiri yang tidak boleh disentuh oleh campur tangan kekuasaan mana. Apalagi sekarang ini, misalnya kasus Dhani ini sudah masuk pengadilan, ya. Kemudian seharusnya kan Ahmad Dhani sebelum pengadilan ini masuk, dia bisa pra-peradilan misalnya untuk menguji apakah bukti-bukti yang dikumpulkan berkenaan kasus dia itu memenuhi aspek hukum. Ya, kemudian sekarang juga misalnya kalau merasa tidak puas dengan keputusan hakim, jangan paksakan dong Pak Jokowi untuk ikut campur tangan campur tangan dengan keputusan hakim, karena keputusan hakim itu kan merdeka, ya, tidak boleh dicampur oleh kekuasaan manapun. Bahkan komisi yudisial saja tidak berhak untuk mencampuri keputusan hakim, ya. Hakim hanya boleh dipecat, tapi keputusannya tidak boleh diganti oleh komisi yudisial. Mas Andi, ini katanya tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi pengaruh-pengaruh mana yang mempengaruhi ini terhadap kasus Ahmad Dhani ini? Begini, sebenarnya bisa diintervensi. Tadi saya sudah bilang di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu eksekutif punya pintu untuk mengakses gitu. Yang tidak bisa itu di peradilannya. Karena Mahkamah Agung ini satu rumpun ya judikatif gitu. Kalau eksekutif ini ya di wilayah kejaksaan gitu. Karena jaksa kan yang ngangkat presiden gitu. Jaksa itu pengacara negara, Mbak. Jadi di pengadilan itulah nanti negara berseteru dengan masyarakat. Ada pengacara, ada penasihat hukum. Bisa sebenarnya, Bang. Jadi misalnya ini nggak muncul udah SP3 aja deh. Kira-kira nggak, karena ini masal karet dan nggak terlalu menyinggung banyak orang misalnya. Baik. Bisa diintervensi gitu. Ya nggak bisa di pengadilan. Kalau dia, saya setuju dengan Bang Lukman Edi, kalau di vonis hakim nggak bisa diintervensi. Itu udah wilayah hakim. Ya mungkin ini tidak dari dulu di kanal. Ya, jadi munculnya baru sekarang. Saya juga mungkin tiba-tiba kaget, oh ternyata ada masalah nih Dhani. Saya pikir masalah yang di Surabaya, ternyata soal tweetnya aja. Dan itu sebenarnya dia mengatakan mereka yang mendukung penista agama adalah, mohon maaf nih, bajingan yang dituduh, yang diludahi. Oke. Kita bicara lain hal. Soal agama ini jangan dipakai-pakai. Hal-hal yang sensitif seperti itu, ya, karena memang kita bangsa ini menjaga keberagaman. Ya mungkin soal itu yang umpatannya itu yang kebenciannya, tapi bahwa ada orang yang mendukung penista agama di Al-Quran, ya menurut Dhani mungkin ya, di situ kan ada ayatnya kalau nggak boleh. Baik, gitu. Tapi ini hukumannya sudah jelas, Dhani sudah divonis begitu 1,5 tahun penjara. Kita bicara lain hal begitu ketika memang setelah Dhani dibui, begitu kemarin ada konser Dewa 19 yang
cukup viral begitu dampaknya ketika memang posisi Ahmad Dhani ini digantikan oleh anak-anaknya begitu. Yang viral ini adalah ketika memang anak-anaknya ini ada sebuah ekspresi yang emosional begitu menyanyikan lagu Ahmad Dhani begitu, menangis dan menimbulkan komentar-komentar di media sosial begitu. Apakah ini dari BPN Prabowo Sandi sendiri, apakah ini situasi ini dimanfaatkan untuk mungkin saja menjaring para pemilih-pemilih milenial, Mas Andi? Kalau itu mungkin dampak elektoralnya nanti kami serahkan ke mereka-mereka ya, ke Dul, ke Al maupun L. Ya. Yang jelas ketiganya itu secara kultural dekat dengan kita gitu. Jadi di beberapa acara-acara Gerindra misalnya si Al datang, Dul datang, L datang gitu. Jadi ya kalau siap, saya dengar juga siap masuk tim pemenangan ya. Itu nggak masalah. Saya kira punya hak dan mereka punya market juga ya, apalagi masih muda ya, milenial bisa turun di. Baik, tapi Anda merasa diuntungkan untuk situasi ini? Kita tidak mengkapitalisasi dari masalahnya Mas Dhani ya, tapi ini mungkin kalau berinisiatif ya kita terima. Mas Al, L maupun Dul ini berinisiatif untuk bergabung ya, mengkampanyekan Prabowo Sandi, kita ya kita bukakan karpet merah lah. Baik, artinya ini ada kesempatan begitu. Yeah. Mbak Dewi begitu. Mbak Dewi, ini momen emosional seorang anak Ahmad Dhani ketika itu bisa tidak sih dimanfaatkan begitu untuk mungkin menaikkan elektabilitas dari salah satu pasangan capres dan cawapres? Ya, sekali lagi kita tidak boleh ya misalnya mengkapitalisasi dari masalah Ahmad Dhani jadi sesuatu kan nggak bisa ya, tapi efeknya memang kebetulan saya juga kalau sekarang ini agak tidak terlalu netral kayak ya, karena Ahmad Dhani ini kebetulan ada kelas saya di SMA 2 Surabaya dan kita kenal baik dan sering ke rumah. Memang beliau memang cara bicara seperti itu dari dulu, dari awal, dari muda, dari dia membentuk bandnya sama adik saya awal dia seperti itu. Nah itu saya rasa mungkin memang ada keuntungan, memang keuntungan elektoral nantinya. Bagaimanapun namanya orang Indonesia itu dengan yang teraniaya seperti itu, mereka jatuh hati. Apalagi dengan gayanya mereka yang polos itu, mereka betul. Di situ kelihatan kedekatan Ahmad Dhani dengan anak-anaknya yang luar biasa, sehingga akhirnya tanpa ada misalnya rekayasa atau apa, nah itu membuat semuanya berbes-pilih sekarang. Jadi saya rasa kalau misalnya ini agak merugikan mungkin dari kubu TKN karena sebelumnya kan Ahmad Dhani bukan milenial full ya artinya, tapi dengan hadirnya anak-anaknya ikut di situ, jadi mau nggak mau gerbongnya ini khususnya yang diketahui bahwa ini Surabaya loh Mbak, Jawa Timur, jadi Ahmad Dhani adalah orang Surabaya, Jawa Timur. Nah di mana memang diperlukan oleh kubunya Prabowo di sini. Dan kemarin konsernya kemarin itu adalah di Malaysia, di mana kebanyakan TKI-nya adalah orang Jawa Timur dan Jawa Tengah, mayoritas. Jadi mereka kan punya keluarga juga ini nanti di Jawa Tengah. Nah saya rasa ini akan kalau bisa lebih lanjut lagi, sedikitnya akan membawa juga efek tadi, suka atau tidak. Saya rasa dan Ahmad Dhani dengan anak-anaknya, kalau dia mungkin dia nanti akan inisiatif, jadi dia dia di balik penjara, tapi dia akan menginstruksi anak-anak untuk supaya lebih bergerak untuk itu. Baik, oke. Apakah mungkin tadi yang dikatakan oleh Mbak Dewi Harun, posisi yang teraniaya ini bisa dimanfaatkan oleh Mas Andi? Ya bisa jadi ya, karena memang orang Indonesia senang teraniaya. Ya, orang Indonesia itu melodramatik. Melodramatik, jadi betul. ada apa yang nangis-nangis, ada yang gampang terenyuh gitu hatinya. Jadi karena pemilih kita ini juga ya itu tadi melodramatik ya, mudah disentuh hatinya. Ya bisa jadi. Jadi empati itu muncul terkait dengan kasus ini gitu. Terlebih kasusnya ini kan kasus yang ini pasal karet gitu. Banyak yang kayak gitu. Bahkan di Twitter saya itu kalau lihat banyak tuh saya mungkin ujaran-ujaran kebencian, tapi saya juga aman-aman aja gitu. Tapi nggak sekasar Dhani ya. Jadi tambahan lagi tadi itu yang saya kata mungkin mengatakan itu ada yang bilang ini kekasaran kebencian, tapi bagi orang Surabaya kata-kata Ahmad Dhani itu biasa aja. Maksudnya itu tidak
dalam konotasi kebencian. Karena ujaran-ujaran seperti itu tuh tanda keakraban, kemudian sehingga bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya mungkin merasa kok aneh kalau seperti itu aja kok sampai misalnya harus dipidanakan. Apa tidak ada ditegur aja atau diberi yang lain-lain sebelum sampai ke pengadilan seperti itu. Baik, oke. Pak Lukman, kalau menanggapinya ini apa ya posisi yang mungkin teraniaya tapi dimanfaatkan oleh salah satu kubu begitu untuk menaikkan elektabilitas, menurut Anda pantas tidak? Ya hati-hati aja, ya hati-hati saja karena kan ini ada putusan hukum, ya kemudian kalau kemudian putusan hukum dianggap tidak adil, dilakukan politisasi, ya apalagi kemudian membawa anak-anak gitu ya, saya kira ini dia udah dewasa, akan walaupun sudah dewasa, ya walaupun sudah dewasa, ya alangkah lebih baik misalnya kita menjaga Dhani dan menjaga anak-anaknya, ya supaya tidak terlibat dalam kondisi di mana masuk dalam wilayah pidana itu ya. Nah itu satu hal. Yang kedua, apakah ini akan berimplikasi terhadap elektoral misalnya gitu ya? Ya kalau memang dikapitalisasi bisa saja berimplikasi kepada elektoral. Tapi jangan salah menilai Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi ini kalau soal prinsip dan seperti ini ibaratnya seperti Gus Dur, ya. Jadi saya itu pernah dekat sama Gus Dur, sekarang saya bareng-bareng sama Pak Jokowi, saya melihat ada kesamaan soal memegang prinsip. Gus Dur itu ketika dia memegang prinsip dulu, dia lengser dari presiden pun dia nggak masalah dia. Tapi ketika bicara soal penegakan hukum, soal bicara misalnya pembelaan terhadap keberbedaan agama, suku, bangsa dan lain sebagainya, dia tap itu Gus Dur. Nah saya melihat ada Pak Jokowi seperti itu, ya. Jadi kalau kita paksa dia misalnya untuk intervensi, kita paksa beliaunya untuk misalnya ikut campur tangan terhadap berbagai macam yang dia anggap itu prinsip, maka tidak akan berhasil kita memaksa Pak Jokowi untuk melakukan itu, ya. Dia kalau soal seperti itu dia batu karang, ya. Dia pohon yang begitu teguh memegang prinsip. Apalagi kalau kemudian misalnya kasus-kasus itu menyangkut segala macam potensi-potensi kebangsaan kita. Waduh, nggak bisa kita kemudian merayu beliau. Pak Jokowi ini contohnya seperti Ustadz Basir kemarin ya. Ketika secara kemanusiaan dia terenyuh, empati dia untuk kemudian membebaskan Ustadz Abu Bakar Basir misalnya. Tetapi ketika ada syarat tertentu yang itu prinsip bagi membebaskan seorang Abu Bakar Basir, maka dia nggak bisa kemudian dengan alasan elektoral kita rayu-rayu Pak Jokowi bebasin aja lah Abu Bakar Basir, syarat-syarat kita urus belakangan, yang penting elektoral nggak mau. Nggak bisa kita nggodain Pak Jokowi dengan seperti itu. Nah itu batu karang kalau soal prinsip, apalagi prinsip kebangsaan, prinsip demokrasi, prinsip penegakan hukum, ya. Prinsip bangsa dan negara, ya keberagaman kita, pidato beliau terakhir-terakhir ini kan selalu beliau bicarakan soal itu. Kita ini sekian agama, kita ini sekian ribu suku bangsa, kita ini negara besar, mengurus negara ini tidak bisa sederhana kita mengurus negara lain. Apalagi misalnya samain dengan Haiti misalnya ya, nggak bisa, ini negara besar. Harus orang yang kuat, teguh pendiriannya baru bisa menjadi presiden yang sukses. Kenapa yang lain tidak diperintahkan, Pak? Nah sekarang soal itu, soal misalnya dianggap berbeda. Ini kan karena kebetulan orang yang banyak mengujar kebencian, itu kebetulan dari pihaknya Pak Prabowo. Ya, contohnya Bupati gitu Boyolali itu contohnya. Dia bicara soal apa? Loh, itu kan ujaran kebencian. Sekarang Pak Prabowo protes nggak? Pak Prabowo mau menggugat nggak? Sudah dilaporkan. Yang melaporkan kan bukan Pak Prabowo. Kuasa hukumnya, orang lain yang melaporkan. Itu ini soal delik aduan. Orangnya merasa tersinggung nggak? Sudah. Ya, orangnya merasa tersinggung nggak? Iya, Pak? sudah diadukan. Coba dilihat dulu ya. Nggak mungkin kalau kemudian orang sekaliber Pak Prabowo melakukan gugatan terhadap Bupati Boyolali lantas tidak diproses oleh kepolisian, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Baik, oke. Nah, kalau Pak Jokowi beda, ya Pak Jokowi beda ini. Jadi ini kebetulan sekarang yang banyak mengujar kebencian itu adalah
tim sukses maupun pendukung-pendukungnya 02. Sehingga kemudian ketika ujian kebencian yang menyangkut SARA itu diproses oleh aparat hukum, kok kebetulan kayaknya dari pihak 02 semua. Jadi kebetulan-kebetulan seperti itu. Padahal soal penegakan hukum kan bukan satu hal itu. Banyak hal-hal yang lain yang saya kira Pak Jokowi sudah menunjukkan keberpihakannya terhadap penegakan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kebenaran gitu. Ya sekarang yang mengadukan tweetnya Dhani siapa, Bang? Siapa? Ayo, yang mengadukan tweetnya Dhani. Itu yang, makanya itu yang diserahkan ujaran kebencian Dhani itu kepada siapa? itu kan Kepada yang, siapa? Ayo. ke mereka yang mendukung penista agama. Lah, itu berarti kan sebuah komunitas, ya. Bahkan beberapa komunitas. Berbeda dengan Bupati Boyolali. Langsung strike to the head. Pak Jokowi, Pak Prabowo yang dia katakan, ya silakan Pak Prabowo gugat dia. Makanya gitu pasal karet itu, ya pasal karetnya itu adalah mereka yang mendukung penistaan agama. Penista agama ini kan masalah. Karet, ya, nggak ada pasal karet. Kan masalah. Ya. Mereka mendukung pasal ini. karet itu sudah lama kita tinggalkan. Zaman Orde Baru yang ada pasal karet. Pasal-pasal yang dalam undang-undang sekarang ini di sudah zaman cukup Prita Mulyasari itu ada masalah Itu di awal-awal ya. Sampai sekarang banyak yang bermasalah, Bang, gitu. Jadi mereka yang katakanlah ada yang mereka yang saya kira banyak juga orang-orang yang menggunakan Gubernur NTT dia menggunakan ITE, menggunakan sosial media, kemudian berperkara di pihak kepolisian, di pengadilan. Banyak sekarang yang nggak menyangkut soal pilpres ini, banyak sekali yang diproses, ya kan? Sebenarnya kan itu yang perlu dilakukan. Jadi jangan lihat dong, wah ini semuanya gara-gara pendukung Pak Prabowo. Enggak. Ini kebetulan pendukung-pendukung Pak Prabowo ini banyak main di sosmed yang kemudian mengujar kebencian, gitu aja. Kemudian membawa SARA. Kalau membawa nama-nama Pak Jokowi, nggak pernah Pak Jokowi gugat kok. Nggak pernah Pak Jokowi laporkan orang yang menghina beliau, itu nggak pernah. Soal itu. Nah, bukan gitu soal loh. itu. Jadi banyak Karena beberapa sabarnya hal. Pak Jokowi itu. Ya. Tadi sebenarnya soal yang Bupati Boyolali ya. Gubernur NTT juga. Dia mengatakan ini koalisi Prabowo ini akan membuat khilafah negara Islam. Itu kan sebenarnya sudah kita laporkan tidak diproses. Loh itu kan benar. HTI kan bergabung di situ. Loh, enggak, mana HTI nggak ada. HTI sudah bubar, Bang. Sudah jelas-jelas. Dokumennya mana? Tidak ada dokumen sudah jelas satupun kekuatan HTI itu bergabung di sana. Nggak ada. Iya, loh. Nggak ada, Bang. Jangan dibantah dong itu. Nggak ada. Mana? Semua Tunjukkan publik kepada tahu saya sekarang kalau HTI bagaimana kekuatan HTI. HTI-nya bubar, tapi yang dibilang laten-latennya itu hidup sekarang. Yang dibilang itu partai politik pendukung yang menyebar Prabowo, tabloid kafah sekarang itu laten-latennya HTI. HTI ya? apa? Iya, laten-latennya HTI. HTI-nya bubar, latennya masih hidup. Tidak mendukung Prabowo Sandi karena udah bubar. Jadi yang dibilang Victor itu partai politik pendukung Prabowo. Kalau soal khilafah kita clear, kita tolak itu khilafah. Kita akan saya jeda dulu terlebih saya dahulu. juga setuju. Jangan dibawa-bawa lah untuk bangsa kita akan Indonesia ini nggak lanjutkan cocok. kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Anyu Sore. Biar agak anget dikit, Bang.